Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Kasri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Kasri? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Hari ini kegiatannya apa saja Bu Kasri? Banyak. Banyak. Masih mempersiapkan peringatan HUT kemerdekaan karena kebetulan juga kita terlibat di kepanitiaan. Jadi banyak hal yang harus dipersiapkan. Ini Bu, ngapunten di sela-sela kesibukan panjenengan dalam kepanitiaan PHBN di lingkup kecamatan ini saya mengganggu aktivitasnya panjenengan. Ini saya berencana untuk wawancara panjenengan terkait dengan tugas saya, yaitu demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, Bu. Iya, monggo Pak. Selama kami bisa bantu, insya Allah siap bantu. Oke, siap. Terima kasih Bu. Ini nanti saya akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait dengan dalam pengambilan keputusan dalam suatu kasus dilema etika maupun di rujukan moral, Bu. Oke, saya mulai untuk pertanyaan yang pertama Bu Kasri. Monggo. Yang pertama, selama ini bagaimana panjenengan dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Dalam menangani masalah-masalah atau kasus dilema etika ataupun rujukan moral, saya melihat kasus itu sendiri. Kasus itu salah melawan salah atau salah melawan benar atau benar melawan benar. Setelah itu bisa kita temukan, baru kita mengambil sebuah keputusan. Baik, kemudian selama ini bagaimana panjenengan menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Terima kasih. Dalam mengambil keputusan, saya menganalisis masalah itu sendiri. Kalau masalah itu benar dan melihat kepentingannya juga ada manfaatnya, kita lihat mana di antara kasus tersebut yang bisa memenuhi orang banyak. Baik, luar biasa Bu, dalam pengambilan keputusan untuk menjalankan pengambilan keputusan di sekolah. Oke, kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa panjenengan lakukan selama ini, Bu? Langkah yang saya laksanakan, pertama saya menganalisis masalah. Masalah itu penyebabnya apa? Setelah kita tahu penyebabnya, kemudian pelakunya siapa, kenapa dia melakukan itu, nah itu kita betul-betul harus tahu. Kemudian jadi kita mencari informasi atau data sebanyak-banyaknya atas masalah tersebut. Setelah kita analisis, kita mencari solusi yang terbaik. Solusi 1, 2, 3. Kemudian kita lihat sebelum kita ambil keputusan, kita lihat kepentingannya itu nanti menguntungkan lebih banyak atau merugikan, itu harus betul-betul menjadi pertimbangan. Setelah itu baru kita ambil sebuah keputusan. Baik, luar biasa sekali, bisa menjadi referensi bagi saya untuk cara pengambilan langkah-langkah dalam suatu kasus dilema etika maupun rujukan moral, Bu. Untuk selanjutnya, hal apa saja yang selama ini panjenengan anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Hal yang efektif menurut saya itu kalau kita melihat kasusnya itu harus cepat diambil sebuah keputusan ringan gitu ya kita langsung saat itu kita ambil sebuah keputusan. Tapi kalau masalahnya itu agak kuat, itu saya harus mengajak warga sekolah. Kemudian kita juga melibatkan wali murid, guru, murid, stakeholder yang ada untuk kita mintai pendapat, sehingga keputusan yang kita ambil nanti insya Allah mendekati bijaksana.
Jadi dilihat dulu kasusnya berat atau ringan. ringannya. Kalau bisa ringan langsung saat itu langsung kita. saat itu. Iya. Kalau berat mungkin bisa Melibatkan banyak orang yang membutuhkan waktu lebih Bu ya. Iya. Baik. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang dengan alami? Tantangan yang saya hadapi kalau masalah itu kita ambilnya itu ya apa ya, mempengaruhi orang yang lebih banyak itu pasti tantangan ya Pak ya. Tapi insya Allah karena saya membiasakan diri untuk bermusyawarah, ya saya biasa mengajak teman-teman guru utamanya juga warga sekolah untuk bermusyawarah, sehingga masalah-masalah itu insya Allah dapat teratasi, sehingga kondisi sekolah kita kan kondusif toh selama ini. Nah itu salah satu cara kita menghadapi tantangan. Ya, dan selama ini bisa menguntungkan semua pihak gitu. Iya, alhamdulillah tidak merugikan. Tidak merugikan. Oke. Kemudian apakah ada panjenengan memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kemudian apakah jenengan langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya Bu? Kalau jadwal itu ada dan harus ada di sebuah sekolah. Cara mengatasi masalah itu harus ada. Nah, namun kita belum pasang. Itu harusnya ada, bentuk-bentuk pelayanan itu harusnya ada. Nah, cuma pelayanan tetap kita laksanakan, cara mengatasi masalah pun juga kita laksanakan. Yang ringan-ringan tetap kita analisis dengan cepat, kita beri keputusan. Nah, yang berat itu harusnya ada proses. Nah, itu tidak hanya dilaksanakan, harusnya memang ada terjadwal. Nah, itu kekurangan kita. Harusnya setelah Bu Ana dulu kita harus membuat, tapi sampai detik ini belum. Nah, mudah-mudahan dengan adanya penjenengan ini mengingatkan saya juga sekolah agar membuat jadwal rinci untuk pelayanan penanganan masalah. Jadi untuk membuat jadwal, kemudian memetakan kasus mana yang ringan, kasus mana yang sedang, kasus mana yang berat. Benar Pak Wira. Jadi kita juga bisa melibatkan orang banyak jika kasus itu terasa berat ya. Betul. Kemudian adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu panjenengan dalam pengambilan keputusan dalam sebuah kasus? Yang paling membantu saya dalam menghadapi kasus-kasus yang ada di sekolah kita utamanya adalah teman-teman guru luar biasa. Teman guru di sini betul-betul luar biasa, bagus, punya dedikasi yang luar biasa untuk kebaikan sekolah. Jadi yang banyak mendukung, menyokong saya dalam mengambil sebuah keputusan adalah satu, teman guru, dua, warga sekolah. Paguyuban atau wali murid juga luar biasa, termasuk komitennya dan masyarakat di sekitar sekolah. Di panjenengan juga melibatkan stakeholder yang ada di lingkungan sekolah Bu. Betul. Antara kemudian guru, ada paguyuban, itu sangat membantu panjenengan dalam menangani sebuah kasus Bu ya. Betul. Ya mudah-mudahan sekolah kita setapak demi setapak lebih baik dan lebih baik. Dari semua hal yang telah panjenengan sampaikan, pembelajaran apa yang dapat panjenengan petik dari pengalaman panjenengan mengambil keputusan dalam sebuah kasus? Pelajaran yang bisa saya petik adalah kita harus lebih bijaksana dalam menangani sebuah masalah. Berusaha untuk tidak merugikan. Syukur-syukur menguntungkan banyak. Saya juga
panjenengan selama ini sangat-sangat bijaksana dalam mengambil sebuah keputusan, Bu. Jadi tidak merugikan banyak hal, tapi bisa menguntungkan semua pihak, Bu. Amin. Semoga bisa konsisten ya Pak ya, karena namanya kita manusia. Ya nanti semoga Pak Wira juga bisa menjadi pimpinan yang diharapkan bangsa. Amin, amin. Saya dari wawancara ini sangat berterima kasih, Bu, dari panjenengan dapat membuat saya berpikiran luas maupun saya mempunyai referensi dalam pengambilan sebuah keputusan dari setiap kasus yang nanti saya hadapi, Bu. Baik, sementara itu saja, Bu. Saya terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Sama-sama Pak. Dalam tugas demonstrasi kontekstual Saya juga terima kasih, juga bersyukur bisa mendampingi panjenengan. Semoga panjenengan sukses. Amin, mohon bimbingan selalu.